Muhammad atau Kompol Sarip. Jadi kami menilai ini adalah jalan keluar Joko Widodo untuk menghindari persidangan. Nanti yang hadir hanya Kompol Sarip, kemudian dia bisa buang badan. Kenapa? Anda membacanya seperti apa logika Justru seperti itu ini? kejahatan kedua Joko Widodo, karena siapapun tahu bahwa mekanisme pidana itu ujungnya penjara kalau itu dapat dibuktikan. Padahal kalau fokusnya adalah pengadilan, saudara Joko Widodo bisa menempuh jalur pengadilan perdata yang itu sudah digugat beberapa kali tapi dirinya tidak hadir, padahal mekanisme itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan ijazahnya yang konon asli itu agar masyarakat menjadi reda. Lagi-lagi kalau dia tidak menghendaki anak bangsa di penjara, tentu dia tidak perlu melaporkan, atau lagi-lagi kalau dia jujur konsisten seperti Luhut bin Sarpanjaitan, maka tidak perlu melaporkan dengan pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun bahkan 12 tahun penjara. Yang lebih krusial lagi, kalau kemarin kita lihat polisi ya memainkan peran dalam penegakan hukum melayani Jokowi sampai ada ALP itu jadi diterima, hari ini jaksa. Karena kemarin saya lihat siaran live-nya, jaksa ini sudah seperti pengacara Jokowi. Dalam 13 item kronologis dakwaan di primernya yang kemudian diadopsi di subsidiar baik ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 4 itu, tidak ada satupun kronologi yang menyatakan saudara Joko Widodo melaporkan tindak pidana ini ke Polda Metro Jaya, tetapi yang selalu dikedepankan adalah Muhammad Sarip Muhammad atau Kompol Sarip. Jadi kami menilai ini adalah jalan keluar Joko Widodo untuk menghindari persidangan. Nanti yang hadir hanya Kompol Sarip, kemudian dia bisa buang badan. Kenapa bisa buang badan? Karena kalau dakwaan primer tidak terbukti, jaksa akan lari ke dakwaan yang berikutnya. Sehingga apa? Tidak peduli fitnah pencemaran terbukti atau tidak, Jokowi tidak perlu hadir, gugurlah pasal itu, tapi dia punya tabungan, yakni pasal 32, 35. Di sinilah letak jahatnya. Tadi Anda bilang JPU seperti kuasa hukum Jokowi, berarti mereka akan berani mendatangkan Jokowi? Justru dengan materi dakwaan itu dia menghindari Jokowi bisa hadir. Karena di materi dakwaan itu tidak disebutkan bahwa Joko Widodo sebagai saksi korban mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan kejadian ini. Nanti bisa jadi hanya kuasa hukum dan saksi Sarip, Kompol Sarip. Bung Ferdi, gimana? Padahal Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa akan hadir di persidangan. Ya, siapapun tahu, ya, apalagi yang sudah berpengalaman di dalam proses hukum, di dalam proses penyidikan, siapapun tahu ketika kita melaporkan sesuatu, kita adalah korban. Dan di dalam sidang pidana, di dalam persidangan entah pembuktian nanti pemeriksaan saksi, pasti pelapor yang merupakan korban akan hadir di persidangan. Kalau dia tidak hadir, berarti dia merugikan dirinya sendiri sebagai pelapor, sebagai korban. Artinya dia melepaskan haknya untuk menyatakan kerugiannya di depan persidangan. Jadi yang masalah narasi atau dakwaan, narasi dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, ya itulah cara mereka. Itu dia strategi dia untuk menyusun dakwaan, ya proses terjadi awalnya itu bukan berarti bahwa di situ menghilangkan ya peran Pak Jokowi sebagai pelapor ataupun korban. Tetap ya itu hanya menggambarkan bahwa proses kejadian itu adalah informasinya dia dapat awalnya dari Kompol Sarip. Tapi kalau seandainya dibilang oleh Bung Kozin tadi ada Kompol Sarip yang nanti dipasang dan akhirnya Pak Jokowi tidak hadir, Jokowi tidak perlu hadir. Nggak bisa. Jadi Anda tetap yakin betul bahwa Joko Widodo akan hadir di persidangan? Kompol Sarip itu sama perannya seperti saya nanti di persidangan, hanya sebagai saksi. Saya juga agak terkejut, termasuk materi saya ada di dakwaan itu, ya ketika di satu acara televisi ada di situ. Jadi pasti korban Pak Jokowi selaku korban dan pelapor pasti hadir, bukan Kompol Sarip hadir sebagai saksi. Beda ini, kapasitasnya beda itu. Jadi tetap ya Jokowi akan hadir pasti di persidangan. Pasti hadir. Jokowi tetap hadir di persidangan. Jadi logika Anda tadi yang menyatakan bahwa jika cukup Kompol Sarip saja yang hadir seperti apa? Jokowi bisa hadir, tetapi dengan dakwaan yang alternatif dia bisa tidak hadir dan orang bisa juga kena hukuman karena ada delik umumnya. Nah ini yang saya sebut strategi jahat dan licik. Kenapa? Sejak awal kami katakan kalau memang fitnah dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, fokus saja 310, 311 KUHP kalau dulu. Sekarang menjadi 433, 434. Hari ini justru muncul juga 3235. Jokowi bisa saja dia tidak datang dan memang lepas kewenangan menuntut hilang dari pasal pencemaran dan fitnah. Tetapi jaksa bisa masuk ke dakwaan alternatif sehingga yang diburu melalui pasal 32 dan 35-nya. Lalu Jokowi mengatakan begini, silakan kalian berantem. Nah sekarang yang didomba dengan jaksa, saya mau di rumah saja, saya mau keliling saja, saya mau ke NTT, saya mau ke Lampung, saya mau ke Jawa Barat. Itu yang berbahaya sebenarnya. Karena itu dengan narasi ini saya harapkan nanti Jokowi benar-benar hadir untuk mempertanggungjawabkan. Sehingga kalaupun dia tidak hadir memang sudah kita antisipasi. Ada kerangka untuk tidak hadir dengan membuat pasal yang kumulatif.
nggak tadi. yakin kalau Jokowi akan hadir di Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.